Iki penyakitnya piye Mas? Penyakit awalnya? Penyakit awal slip. Kalau dikopling bunyi dengung. Dan kalau di perselang berat. Kalau berhenti mesin masih hidup, tidak bisa netral. Wes ngono ya? Iya. Oke. Lek, kenapa sih pertanyaan saya di kolom komentar itu nggak pernah dibales toh, Lek? Kalau nggak dibales itu mbok ya diberikan linknya. Nah, cara nyari linknya, cari linknya sangat mudah ya. Gimana Lek caranya? Caranya adalah ketik saja di pencarian ya, pencarian seperti ini. Nah, kamu membutuhkan apa? Misalnya, Lek Mono, aku membutuhkan video tentang motorku kemlitik, Lek. Nah, caranya sederhana, yaitu ketikkan saja Lek Mono kemlitik ya. Seperti ini, kemudian kamu tekan enter atau oke. Nah di sini di video-video Lek Mono sudah mengumpulkan ini video tentang kemlitik ataupun tentang penyebab kemlitik apa, solusinya bagaimana, solusi daruratnya bagaimana, dan seharusnya kebubut apa enggak, itu sudah Lek Mono kumpulkan semua ya. Jadi kamu tinggal nyari aja kebutuhannya di bagian mana dan penyakitnya seperti apa, itu tinggal ketik saja. Nah, sangat mudah kan? Halo, selamat siang. Kita ketemu lagi di channel Lek Mono. Oke, Lek, kali ini di depan kita ini memang sudah bongkaran ya, Lek. Awalnya memang Lek Mono tidak memvideokan, rencana tidak memvideokan dari penyakit motor ini. Tetapi berhubung kejadiannya posisi di dalam itu berbeda daripada biasanya, makanya Lek Mono memvideokan sekarang. Oke. Dan sekarang rencana dari Mas apa ini? Mas Reza. Siapa? Reza. Mas Reza. Iki sini Mas apa iki? Mas Udin. Mas Udin. Iki penyakitnya piye Mas? Penyakit awalnya? Penyakit awal slip. Kalau dikopling bunyi dengung. Dan kalau di perselang berat. Kalau berhenti mesin masih hidup, tidak bisa netral. Wes ngono ya? Iya. Oke. Dan itulah penyakitnya ya, itu penyakitnya yaitu banyak sekali, yang intinya adalah di kolom komentar itu ada pertanyaan. Sudah diganti semua tapi susah dipersneleng saat mesin nyala. Nah, ini jawabannya ada di sini, Lek. Nanti Lek Mono akan membongkar full dan Lek Mono akan memvideokan dan memberikan tips bagian mana yang perlu kita lakukan perombakan. Oke. Di sini kejadiannya adalah dikarenakan motor ini slip ya, makanya diganti rencana pakai pir 6. Tetapi setelah kita lakukan pembongkaran, yang terjadi adalah sekarang kita perhatikan dulu. Nah, kita pasangi dulu. Mungkin gitu aja. Oke, dan sekarang hose kopling sudah kondisi terpasang. Nah, sekarang kampasnya kita pasang dan kita perhatikan dari kondisinya ya. Ini sangat pas banget ya buat Mas yang bertanya di kolom komentar ya. Nah, sampai minta nomor WA-nya Lek Mono. Nah, kita pasang sebentar, mudah-mudahan nggak susah ya. Oke, karena dipasang susah, kita coba kendorin saja. Nah, alah yang ini sisa no bocah. Dapur murising layak lakre melayu klotok ngono. Akeh nih, tenang. Oke, dan sekarang kita coba pasang ya, Diki juga nyemplung nih. Nah. Oke deh, dan sekarang kondisi sudah terpasang dan sekarang kita perhatikan dari sini.
Ini sudah banyak sekali Lemono videokan, yaitu tentang kopling yang tiba-tiba selip ya. Saat waktu kita gaspol kemudian ada gajlukan. Nah, ada lubang itu loh, menabrak lubang ketika itu kopling seperti ditekan. Nah, itu penyebabnya banyak sekali. Nah, ini salah satunya ya, kita perhatikan. Nah, untuk hose kopling ini sendiri bergerak ke depan ke belakang ini tidak boleh ya. Nah, ke atas ke bawah ini tidak boleh ya. Tetapi kalau maju mundur itu normal. Kalau maju mundur ini masih bisa dimaklumi karena di dalam sini adalah karet. Nah, itu Lemono juga pernah memvideokan tentang penggantian karet ini sendiri. Nah, sekarang kita perhatikan di sini oblak pol ya. Di sini oblak pol, bener-bener oblak. Dia itu dari asnya. Nah, sekarang kita cabut. Nah, ini karena parah banget lah ya. Oke, di sini parah banget. Sekarang kita perhatikan. Nah, dia itu oblak pol loh. Dia itu oblak pol. Nah, ini disebabkan karena apa, Lek? Disebabkan sekarang kita buka di sini. Ini klaker sebelah kanan sana ambrol ya. Klaker sebelah kanan sana ambrol. Nah, klakernya itu ambrol. Nah, ini kan parah banget. Kalau untuk masuk keluarnya ini sudah Lemono videokan bahwa ini normal ya. Untuk keluaran segini itu normal. Tetapi yang tidak normal adalah saat kita goyang ke depan dan ke belakang ataupun ke atas ke bawah. Nah, ini ke atas ke bawah oblak pol ya. Nah, oke. Sekarang Lemono akan melakukan pembongkaran ini full ya. Kita bongkar, kita lihat isi di dalamnya. Yang pertama, apakah klaker yang sebelah kiri sini, ini kan crankcase modelnya seperti ini ya. Nah, crankcase modelnya seperti ini. Klaker yang ambrol itu bagian sini loh ya. Klaker yang 202 kalau nggak salah, 6202. Ini terjadi jebol yang pertama. Yang keduanya, dia itu apakah memang rumahnya yang aus. Tetapi kita lihat saja, kemungkinan besar adalah klakernya ini ambrol. Nah, itu disebabkan karena apa? Lemono juga nggak tahu. Nanti kalau kita bongkar itu akan kelihatan bekasnya itu kira-kira kenapa. Jadi seperti itu. Oke Mas Reza ya, nanti kita lakukan pembongkaran ya. Nah, sekarang kita akan melakukan pembongkaran. Kita turunkan mesin, kita bongkar blok up, dan kita akan melihat di bagian isi dalam rasio ini sendiri. Oke. Oke, sekarang sebelum kita lakukan pembongkaran, apa sih yang perlu kita teliti? Yang pertama adalah di sini packingnya berapa. Ini yang perlu kita teliti ya. Ini kita sepertinya dia itu yang bagian bawah double packing. Oke. Dan kemudian sebelum kita lakukan pembukaan ataupun sambil membuka, kita harus memperhatikan karena apa? Yang pertama bukan tataan kita ya. Kita harus perhatikan. Nah, kita harus meneliti satu persatu karena itu bukan tataan kita atau bukan kita yang menata. Nah, itu yang perlu kita perhatikan saat melakukan pembongkaran. Oke, sekarang kita lakukan pembongkarannya. Oke, sekarang kita buka. Nah, di sini bautnya kayaknya panjang banget ya. Oh, tidak, berarti aman. Sekarang kita lanjutkan saja. Oke, dan sekarang kita posisikan top ya. Kita posisikan top.
Kita posisikan top dulu. Oke, satu putaran lagi. Oke, ini sepertinya noken cam ya, sepertinya loh ya. Nah, sekarang kita buka saja langsung. Kita buka saja langsung dari blok kopnya. Di sini Lekmono hanya membenarkan dari bagian kruk as ya. Jadi kita membuka saja langsung dari baut 14-an ini, baut 12-an ini, dan si baut 10-an ini. Nah, kalau lihat geserannya ini, dudukan ini ya, lubangnya ini, berarti mungkin kemungkinan besar dia itu menggunakan noken papas karena untuk geser-geser dari top. Oke, sekarang kita lanjutkan untuk pembukaan blok kop ya, karena untuk siang tadi ya jadwal Lekmono agak padat. Padat ya, agak sibuk ya. Nah, sekarang kita buka saja. Nah, sekarang kita buka dari kopnya dulu ya, karena tadi kita sudah melepas baut. Nah, dikarenakan baut untuk kopnya ya, baut untuk kopnya itu yang dua seperti ini, yang dua seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Sekarang kita perhatikan saja. Nah, di sini kalau tidak dibaut panjang seperti ini, maka akan mentok di bagian tutupnya ini. Nah, ini sebenarnya bisa seperti standar seperti Lekmono videokan yang kemarin tentang GL series. Jadi ini kita potong ya, kita potong separuh, maka akan menjadi dia itu seperti standar ya, seperti standar. Oke, tetapi itu pilihan tetap di tangan teman-teman. Nah, itu ada caranya. Nah, caranya seperti yang Lekmono videokan. Nah, sekarang kita akan membuka saja langsung. Nah, oke. Kopnya Lekmono tidak akan ngutik-ngutik dari kopnya ya, tidak akan ngutik-ngutik dari kopnya ini ya, tidak akan ngutik-ngutik. Kalau penyetelan klep mungkin bisa jadi. Dan sekarang kita tarik dari, nah ini kan kelihatan bocor ya, Lek. Nah, ini kelihatan bocor, nanti kita akan benerin ya. Nanti kita akan membenarkan dari ini ya. Nah, di sini untuk jalur oli ya, ini kan Lekmono sudah sering kali menyebutkan ya, Lek, bahwa jalur oli ataupun yang bagian sini. Nah, bagian sini itu usahakan dia itu press dari batas bosing atas dan bosing bawah. Maksudnya dari ini bosing blok ini kan ada seperti ini tadi. Nah, dia itu ada pembatas di dalamnya. Nah, itu usahakan mentok sana dan mentok bagian si burung sini. Nah, ini bisa jadi penyebab bocornya dari situ. Oke. Dan sekarang kita cabut saja. Ini nanti kita akan membenarkan karena ini rembes semua ya, Dek. Nah, ini rembes semua. Oke, nah di sini modenya seperti ini ya. Piston sudah kondisi baret ya. Piston sudah kondisi baret. Sekarang bisa kita perhatikan. Oke ya, Mas, di sini piston baret. Oke, nah ini penyebabnya apa? Nanti kita kalkulasi. Oke, kita kalkulasi. Sebelum kita bongkar dulu yang bagian tengah, baru kita kalkulasi baretnya ini kenapa. Nah, biasanya untuk penyebab motor itu lukanya di bagian mana dan kenapa, itu biasanya bisa dikalkulasi penyebabnya dari mananya. Oke, nah sekarang kita lanjutkan. Oke, sekarang kita lanjutkan dan kita lihat di sini bloknya itu 196 ya, Tiger ya, sebenarnya Tiger 196 ya. Dia itu bloknya 196, nggak kelihatan ya, Lek. Sebentar. Nah, bloknya itu sebenarnya 196. Nah, 196.
tuh. Nah 196 tapi dipotong separuh. Dengan tujuan apa Lekmono nggak tahu, kemungkinan besar untuk mempertebal plendes ini atau bagaimana Lekmono juga nggak tahu. Pokoknya intinya kita mengarah ke penyakitnya saja langsung. Sekarang tak lepasnya dari pistonnya dulu ya. Lekmono akan melepas dari pistonnya dulu. Oke, dan sekarang kita perhatikan ya Mas Reza. Nah ini piston di sini bersih ya, separuh di sini bersih ya, separuh di sini biarpun tidak bersih warnanya berbeda dengan yang di bagian sini. Nah ini biasanya ada sesuatu ya, ada sesuatu, pasti ada sesuatu. Apa sesuatunya kita lihat saja nanti sambil ke bagian bawah. Ini biasanya di klaker kirinya, di klaker askruk sebelah kiri. Itu permasalahannya di situ biasanya. Kalau nggak di situ ya di bagian magnet. Nah sekarang kita periksa saja ya. Kalau kemungkinan besar pada askruknya sendiri ya. Nah ini kan sampai ngancing kali. Ini pennya sampai ngancing tuh. Berat ya, berat karena dia itu sampai. Nah kita perhatikan. Ini umumnya kan di tengah untuk baret sendiri. Nah ini di samping sini dan yang separuhnya itu lawannya, yaitu di bagian sini. Jadi lawannya ke sini. Ya, nah situ dan situ, sini. Sedangkan lubang klep di sini dan di sini. Oke, sekarang kita lanjutkan saja. Kita buka dulu. Oke, packing yang atas 1 lembar, kemudian yang bawah kita cek saja. Yang bawah itu berapa lembar? Nah kalau kita lihat tadi itu 2 lembar ya, kalau kita lihat sebelum kita bongkar. Nah ini sudah fix terbukti 2 lembar ya. Oke, dan sekarang kita lanjutkan. Kita akan membongkar dari kerengkes tengahnya ya. Kita buka saja dulu. Kita bongkar sebentar. Oke. Kemudian kita lanjutkan membongkar dari kerengkes tengah. Sampai keliru ya, Dek. Sampai keliru T10. Oke. Biar lebih mudah tak balik dulu dari mesinnya. Nah, sabar. Saya tak buka sebentar. Oke, dan sekarang kita balik dari mesinnya. Oke, sekarang kita buka. Kita buka pelan-pelan, apa itu yang kerutuk-kerutuk. Oke, nah sebentar.
kita perhatikan dulu dari crankcase kanan. Nah, ini oblak juga yang sebelah kanan ya. Klakernya ini goyang yang sebelah kanan ya. Ini kocak ya, naik turunnya kocak. Oke, ini oblak. Oke, nanti bisa dimaklumi apa enggak, kita bongkar saja dulu yang selanjutnya. Oke, di sini asrupnya seperti ini, Le. Ada tulisannya. Ini kayaknya baru naik, Le, ya. Motor ini sepertinya baru naik, dan sekarang kita cek kondisinya. Motor ini habis naik ya. Ini kelihatan ada namanya, masih ada namanya. Oke. Saya tak hapusin, nanti dikira jelekin yang ngerakit. Saya sebentar. Oke, Lek, warnanya agak berbeda, maaf ya, Lek, mohon hapus karena ada namanya ya, maaf, Lek, ya, tidak menjelekkan buat yang masang ya, Lek, ya. Nah, tadi sengaja memang tak hapus ya. Nah, jadi seperti itu, bukan maksud Lek Mono memperlihatkan rakitannya orang lain, tetapi kita hanya membenari dari as yang jebol ini ya. Nah, ini namanya sudah tak hapus, Mas, ya. Nah, oke, nah sekarang kita lanjutkan. Oke, kita buka satu persatu dan kita kalkulasi, Lek, ya. Nah, di sini ring kuningan ya, ini berposisi kemungkinan besar di sini. Oke. Dan yang ring bagian ini posisinya di sini. Oke. Dan sekarang kita perhatikan di bagian askruk ya, Lek. Nah, kita fokus ke askruk. Ini namanya sudah tak hapus, Mas. Oke, di sini terjadi ring ya, ring pengganjilan ring ya, dia itu putus ini. Oke, dan sekarang Lek Mono akan melanjutkan ke bagian rasio saja ya. Kita fokus ke rasio. Oke. Kalau yang di sini bekas lasan ya, di sini bekas lasan. Ini untuk mengancing setang supaya dia itu tidak muter, karena nggak usah disebutin lah ya, intinya dia itu pennya ini tidak kencang, maka dia mengantisipasi gunakan las. Jadi seperti itu loh, Lek. Nah, sekarang di sini kita perhatikan di sini. Nah, inilah yang Lek Mono maksud ya. Nah, ini goyang ke atas ke bawah. Oke, dikarenakan di sini ada penopang klaker tadi, penopang klaker yang di crankcase kanan tadi, makanya dia itu masih tetap goyang, dan harusnya ini tidak boleh goyang saat dia itu tertopang oleh klaker yang sebelah kanan. Oke, sekarang kita buka ya. Kita buka satu persatu. Nah, oke, kalau ini jelas ambrol ya. Kita buka satu persatu saja. Oke, dan sekarang kita fokuskan kamera nih. Oke, nah sekarang Lek Mono akan mencabut dari ini klakernya dulu. Sebentar, tak cabutnya dari rasio nih. Oke, nah, oke, di sini ada ring satu ya. Oke, nah set. Oke, ini dari rasionya ya, dari rasionya. Oke. Rasionya apa, Lek? Nggak penting kalau ini ya, yang penting kita menyelesaikan dari permasalahannya ya. Nah, oke, dan di sini kita perhatikan oblak parah ya. Di bagian sini itu oblak parah, klik 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 klik. Nah, ini apa, Lek, efeknya? Ini bisa jadi salah satu penyebab diselah bunyi gledek untuk gigi series ya, ataupun gigi selah GL100. Nah, itu sudah Lek Mono sebutkan kan di video sebelumnya. Nah, itu modelnya seperti ini, Lek. Oblaknya nemen ya, oblaknya parah. Nah, sekarang kita lanjutkan ke bagian crankcase. Nah, klaker sebelah sini. Oke. Di sini kalau kita perhatikan, Lek, ya, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada bekas luka gosong. Ada bekas luka gosong. Ya, tandanya apa? Dia itu bebannya tidak seimbang, Lek, karena dia itu dibawa oleh hose coupling ke sini ya, muternya dibawa oleh hose coupling, maka dia itu seolah-olah menarik segini, Lek, ya, nyongkel gini. Sebelah sini terbawa beban si hose coupling ya, dan diputar,
maka dia itu menarik di sini. Dan kalau kita perhatikan ya, kalau kita perhatikan di sini ada double ring. Nah, ini ada double ring ya. Nah, di sini ada double ring. Oke. Dan sekarang kita lanjutkan ke bagian klaker ya, ke bagian klaker. Kita perhatikan klaker ini. Nah, klakernya ini mau copot ya. Nah, sekarang kita perhatikan dari klakernya ini ya. Klaker ini mau lepas loh. Motor ini kalau saat mesin nggak nyala itu dimasukin enak. Kenapa? Karena dia itu gigi hose coupling dengan si askruk ini tidak berputar ya. Dia mau berputar tetapi tidak membawa beban. Intinya seperti itu kan Lemono sudah banyak sekali menyebutkan bahwa motor itu akan berbeda saat membawa beban. Jadi intinya seperti itu. Efeknya kalau klaker ini oblak, ini kan sampai jebol. Ini jebol ini ya. Loh. Ya kan jebol toh. Loh. Ini kalau dibiarkan lama-kelamaan itu akan mengakibatkan si rasio-rasio ini ya, rasio-rasio ini akan ambrol dengan sendirinya. Nah, ini tadi awalnya Mas Reza itu minta suruh dipasang, tapi Lemono tekankan Lemono tidak berani memasang. Kenapa? Karena mau dibawa keluar kota. Nah, kalau di luar kota itu keadaan seperti tadi oblak, apalagi klakernya seperti ini, apa nggak repot di jalan Mas ya. Nah, jadi Lemono melarang untuk membawa langsung keluar kota, itu intinya seperti itu. Oke, di sini Lemono tidak membuka bagian kiri ya, tidak membuka bagian kiri. Kita cek saja dari setangnya ya, kita cek. Nah, di sini akan menyebabkan bunyi kasar Kenapa? Karena gigi rasio bagian yang ini ya menempel, karena dia klakernya kan kocak ya. Klaker di bagian sini kan kocak, dia itu menempel di bokongan stang sini Nah, di bokongan stang sini. Nah, ini ada bekasnya ya, kelihatan ya Nah, ini ada bekas goresan. Nah, ini ada bekas goresan rasio. Oke, itu menimbulkan juga dia itu disulah persneleng, dipindah persneleng itu juga susah Kenapa? Karena dia nyangkut di bagian sini saat berpindah. Jadi intinya seperti itu. Oke, kalau permasalahan yang untuk motor satu ini yaitu di bagian persneleng susah yaitu persnelengnya susah sekali pindah saat mesin nyala. Jadi permasalahannya di situ. Oke. Dan apa yang ingin Lemono lakukan? Yang ingin Lemono lakukan adalah Lemono ingin mengganti klakernya ini dulu. Oke, ingin mengganti klaker yang jebol ini dulu ya. Nah, kita ganti dulu. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, askruk ini oleng loh ya. Askruk ini oleng loh ya. Kita perhatikan dulu. Loh, kelihatan ya kelihatan ya saya sebentar, kelihatan nggak? Loh, askruk ini oleng parah ya, oleng parah ini Nah, ini askruk oleng parah. Yang kita perhatikan jangan ujungnya baut sini, tetapi yang gigi ke bawah ya, bagian gigi yang ke bawah. Sebentar. Nah, cara memperhatikan askruk seperti itu. Nah, itu kan goyang pol ya itu goyang parah ini Kita perhatikan gigi ke bawah sampai sini ya, ini oblak pol. Oke, dan di depan tadi Lemono menyebutkan bahwa piston tadi goresannya sebelah. Nah, sekarang kita bongkar saja di bagian magnet dulu ya. Itu ada apa kira-kira di sana ya? Apakah klakernya ini yang oblak parah atau bagaimana? Sekarang kita lihat saja. Oke, dan sekarang Lemono akan memasang dari kerengkes tekanan, tetapi setelah Lemono bongkar dari baut ini ya, baut ini yang terjadi. Yang pertama, baut selah ini putus ya, baut selah sampai per selah ini terjadi putus ya. Nah, ini Mas, nah ini dia itu masih nyangkut karena seperti ini posisinya ya. Nah, itu oke. Yang keduanya kita perhatikan juga
kita perhatikan juga pada penopang rasio yang bagian sini ya. Nah kalau ini kita lihat dan kita perhatikan itu goyang rumahnya luar ya, yang ini kerenges ya, dia itu kan ada bekas tempelan di bagian sini, bekas ring besar itu loh ya. Nah bekas ring besar ini kan lebih mengkilat toh, nah yang lainnya kan enggak, dia itu ada bekas goresan seperti ini loh ya. Nah ada bekas goresan ya, ringnya yang terlalu menempel. Oke, dan kita perhatikan kembali di sini itu rumah klaker ya, rumah klakernya ini sudah dilakukan pengesokan ya ini. Oke, nah ini double toh. Nah oke, ini sudah pernah dilakukan sok. Nah ini nanti kita juga akan meneliti, tetapi terserah yang punya nanti bagaimana keputusannya ya. Tetapi Lemono ingin memasang ini dulu, tak pasang dulu, kita akan melepas di bagian magnete ya, karena nanti kalau tidak dipasang takutnya kalau yang bengkok nanti disalahin Lemono. Ya kita kita pasang dulu dari crankcase ya. Nah kita pasang dari crankcase kanan ini dulu. Oke, nah sebentar. Oke, kita bawa dua dulu untuk tracker magnetnya ya, karena nanti takutnya kalau tidak dipasang crankcase kanan nih ada sesuatu yang tidak diinginkan ya, karena Astro kan sudah kondisi bengkok toh. Nah untuk mencegah kebengkokan yang lebih parah dipasang saja. Oke, kita bawa dua saja cukup untuk menopang askruk yang bagian kanan ya, biar ada penopangnya klaker yang tadi. Oke, dan sekarang Lemono akan melepas di bagian bak magnete. Ada apakah di bagian sini? Karena kalau kita lihat piston tadi yang sebelah kanan itu hitam dan yang sebelah kiri itu enggak terlalu hitam, dia itu agak bersih daripada yang sebelah kanan. Nah itu biasanya intinya adalah yang sebelah itu dekat, yang sebelah itu jauh, yang bagian hitam itu lebih jauh dan yang di bagian bersih itu lebih dekat. Jauh dekat dari mana? Dari kop ini ya, dari kop sini, bibir kop sini. Nah itu biasanya ada penyebabnya ya, biasanya ada penyebabnya. Saya tak cek dulu dari crankcase kiri nih ya. Oke, nah di sini sudah terjadi oprekan ya, sudah terjadi oprekan pada magnetnya ya. Kita perhatikan di sini sudah terjadi rombakan. Sekarang kita ukur magnetnya. Sekarang kita ukur magnetnya ya, ketemu berapa? Oke, di sini ketemu angka 20,3. Biar kelihatan. Nah, di sini ketemu angka 20,3. Oke, 20,3 ya. Nah, kalau dipasang gini kan pas, slep loh. Oke. Nah, pas toh 20,3. Oke. Dan sekarang kita goyang saja askrupnya. Ini pasti bengkok ini, doh, ya kan, doh, ya dah. Sekarang kita perhatikan, doh. Nah, diameternya pindah-pindah, doh, kelihatan ya. Nah, kelihatan ya, askrupnya ini pasti bengkok. Oke, dan sekarang kita cek dari klakernya dulu. Oke. Karena yang sebelah kanan tadi kan sudah sok-sokan, oke, yang kita lihat sebelah kiri karena melihat dari bekas piston yang Lemono sebutkan di depan tadi.
Oke, sekarang kita buka saja dulu dan Lemono nanti akan menunjukkan sesuatu ya. Nah, oke, sudah terlepas. Lemono nanti akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman belum pernah nemu di video Lemono, dan kali ini Lemono baru membahasnya karena ada motornya dan ada kebetulan dari topiknya yang pas. Nah, saya tak lepas dulu dari magnetnya ya, sabar dulu. Oke, tancap kayak seperti ini. Nah, oke, dan sekarang kita akan melepas dari magnetnya ya, mudah-mudahan bisa terlepas. Oke, sudah kencang. Dan sekarang Lemono akan melakukan pemukulan, jadi kamera agak tak pinggirkan sedikit. Senemunya aja ya, alatnya senemunya aja ya. Nah, saya sebentar. Oke, sudah terlepas. Nah, sudah terlepas dari magnetnya dan sekarang kita akan membuka nih ya. Oke, di sini kondisi seperti itu ya. Nah, kondisi seperti ini ya, bisa kita perhatikan. Di sini sudah terjadi lasan full ya, lasannya nggak dirapikan, tapi nggak masalah kalau misalnya ini tidak mengganggu dari putarannya. Nah, seperti itu. Oke, sudah kita buka telek. Nah, buktinya seperti ini. Oke, dan kita perhatikan. Oke, di sini positif askruk oleng ya, positif askruk oleng. Nah, kita perhatikan ya, askruk positif oleng. Sebentar, kita perhatikan ya, askruk positif ya, Le. Positif oleng ya. Nah, kelihatan toh, dia itu goyang gini, dia itu positif oleng. Oke, nah sekarang kita buka kembali dari klakre askruknya ya. Nah, di sini kan ada bekas gosong ya, nih kita perhatikan. Nah, di sini itu ada bekas gosong ya, Le. Di bagian sini, mudah-mudahan kelihatan. Nah, itu kelihatan. Saya sebentar. Nah, kelihatan toh, dia itu ada bekas gosong ya. Gosong seperti tidak terlumasi oli. Kita buka. Oke, dan sekarang kita cek dulu posisi ini tidak dibaut ya, tidak dibaut. Oke, ada bunyi kerasak. Nah, bisa kedengeran ya, Le. Padahal dia itu masih basah oli ya, masih basah oli. Oke, nah di video Lemono itu kan yang baru pemasangan itu klaker baru nggak bunyi ya, Le. Oke, nah sekarang kita buka saja langsung. Nah, oke. Nah, di sini terjadi sokan apa enggak, Le? Nah, kita perhatikan dulu, di sini terjadi sok-sokan ya. Di sini sudah terjadi juga sok-sokan ya, di sini. Nah, ini kelihatan ya, Le ya. Nah, ini. Di sini itu terjadi sok-sokan. Oke. Nah, ini sok-sokan ini sudah Lemono bahas ya di video yang lalu, yaitu tentang rumah klaker askruk. Kita perhatikan dulu satu persatu.
Ini takutnya Lemono ini apa? Dia itu ikut muter Lek ya. Nah, ini kan Lemono sudah membahas ya, apabila panas dia itu ikut muter. Oke, nah sekarang kita perhatikan di sini. Kita perhatikan pada skru ini ya. Di sini banyak sekali goresan ya. Nah, goresan apa Lek? Ini kemungkinan besar adalah goresan rasio. Oke. Di sini klaker askruk sebelah kiri kasar pol. Nah, oke, padahal sudah terlumasi oli. Oke. Nah, yang Lemono khawatirkan apa Lek? Yang Lemono khawatirkan adalah si klaker ini ya, rumah di dalamnya situ Lek. Nah, yang pernah Lemono sebutkan, dia itu terlalu kenceng atau terlalu jedit. Nah, itu mengakibatkan si klaker atau pelor ini terlalu jepit ya. Klaker ini nanti akan cepat bunyi kasar apabila dia itu di tengahnya sini terlalu kenceng, karena dia itu terkena panas full. Jadi seperti itu. Nah, skruknya seperti ini Lek ya. Nah, Lemono tidak mau menjelekkan tipe askruk siapa dan bagaimana, intinya seperti inilah ya. Nah, kalau Lemono kayak kenal ini. Kayak kenal tipe askruk ini. Oke, dan sekarang ini Lemono akan menghubungi yang punya itu maunya seperti apa ya, maunya seperti apa. Kalau misalnya mau dipasang ya kita pasang, kita hanya mengganti klaker ini ya. Kita hanya mengganti klaker yang ambrol ini. Dan kemudian Lemono juga nanti akan menata dari ring rasio ini ya. Ini kayaknya sepertinya dia itu yang satu terlari terlalu ke kiri, yang satu lari terlalu ke kanan. Atau kalau enggak, dia itu kemungkinan besar dilakukan pengoplosan ya. Mungkin loh ya, Lemono juga enggak terlalu apa atau nek terlalu rasio nanti dia itu akan kelihatan saat dia itu dipasang dalam keadaan kondisi klaker-klaker ini normal. Oke. Oh iya Lek, satu lagi ya, satu lagi. Di sini Lemono ingin membahas sesuatu. Oke. Awalnya tadi si motor ini sudah menggunakan P-racing dan di bagian sini sampai patah ya, sampai patah. Nah, yang ingin Lemono bagikan apa Lek? Cara mengkalkulasi ya. Cara mengkalkulasi bekas ini, bekas patah ini bekas lama apa baru ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini. Kita perhatikan ya, kita perhatikan di sisi sini. Nah di sisi ini kalau aslinya kalau kalau kita perhatikan di sini, kalau luka lama dia itu warnanya pucat ya, warnanya putih. Tapi kalau waktu kita nyopot tadi atau patahnya waktu nyopot itu akan seperti ini. Itu akan seperti ini. Sebentar. Oke, sudah kita patahin. Nah, kenapa Tolik kok mau matahin piston? Jadi Lemono ingin menjelaskan sesuatu ya di sini. Di sini kalau mudah-mudahan kelihatan di kamera ya, di sini kalau bekas baru itu dia itu akan lebih bersih kalau baru sehari 2 hari biarpun dia itu terendam oli. Tetapi kalau luka yang sudah lama, dia itu warnanya akan lebih hitam ya, akan lebih hitam. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk mengkalkulasi penyebab dan bagaimananya. Soalnya tadi tak copot baknya itu klakernya ini langsung lompat. Jadi seperti itu, dan Mas Reza pun juga tahu toh. Nah, seperti itu. Oke, di sini Lemono sudah mendapatkan keputusan ya dengan yang punya, yaitu suruh ngerakit kembali dan minta ganti dari klakernya aja. Nah, ini karena pusat penyebabnya susah dipersneleng dari sini. Ini kan yang benar-benar kelihatan ya dari klakernya yang jebol. Nah, sekarang langkah pertama Lemono akan ngelas ya bagian yang di klaker sini. Langkah pertama nanti Lemono akan ngelas di bagian tengah sini dulu. Kalau misalnya nanti nggak mau keluar, Lemono langsung ngelas di bagian luarnya saja. Kalau enggak ya pakai cara dua-duanya ini ya. Kita las kemudian kita tarik keluar. Oke. Nah, sekarang Lemono akan ngelas dulu dan Lemono tarik. Nah, buat teman-teman apabila punya tracker yang mending di tracker aja ya, Lek. Nah, jadi seperti itu. Nah, dan sekarang karena Lemono akan melakukan pengelasan, maka Lemono akan menutupi dulu yang berbau besi ya, supaya nanti kalau terkena las itu tidak lengket.
Nah, kita tutupin aja yang berbau besi ini. Nah, sekarang kita akan ngelas langsung di bagian yang mau kita las ya, yaitu bagian klaker sini. Oke. Oke Lek, dan klaker sudah terlepas. Nah Lek, apakah itu nanti tidak rusak Lek dari crankcase-nya ini? Tidak ya, ini tidak akan rusak ya, karena di bagian luarnya sini ya, di bagian luar sini terlumasi oli, jadi tetap aman. Oke, nah sekarang kita lanjutkan untuk pembersihan crankcase ya, pembersihan crankcase. Oke, sekarang Lek Mono akan membersihkan dari crankcase ini ya. Lek Mono bersihkan dulu ya dari kotoran-kotoran ini ya. Nah, Lek Mono bersihkan dulu. Nah, yang kita tutupi kain tetap aman toh loh. Yang kita tutupi kain tadi tetap aman. Dia tidak terkena las. Oke. Oke, sekarang kita lanjutkan, kita akan mengoperasi dari motor ini ya, akan mengoperasi dari motor ini, dan klakernya ukurannya 6202 ya, kalau nggak salah itu 6202 dari klaker rasio yang sebelah sini ya, ukurannya 6202. Nah, sekarang kita pasang. Nah, kita pasang dari klaker ini sendiri. Sekarang kita pasang saja. Oke, dan untuk rumah luarnya ini yang kita lakukan pengelasan tadi tetap aman ya, tetap aman. Ini biarpun ada bekas-bekasnya tetapi tetap aman. Oke, tetap aman. Oke, ini ngancing kita beri oli saja karena Lek Mono tadi habis nyuci bensin ya. Nah, solusinya bagaimana untuk klaker yang ngancing seperti ini sudah ada juga. Nah, di video-video Lek Mono sudah banyak sekali. Nah, lancar toh. Nah, oke. Sudah banyak sekali Lek Mono videokan. Oke, dan sekarang kita akan mencari permasalahannya dari persneling susah tadi ya. Nah, karena penyebabnya dari klaker ambrol, maka kita akan ngecek dari rasione. Oke, ngecek dari rasione. Di sini dilakukan ring 2 ya, 2 ring di bagian sini ya. Nah, dilakukan 2 ring. Oke. Set. Nah, ini harus ngecek satu persatu ya Lek. Nah, biarpun si ringnya ini pada tempatnya, tetapi untuk crankcase-nya ini kan sambungan ya Lek. Yang sebelah pakai Neotek. Oke, yang sebelah kan pakai Neotek. Loh. Pakai Neotek, ada rumah dobelnya yang ini. Nah, dan biarpun dia itu sama-sama masih punya series, tetapi yang perlu diperhatikan adalah kondisinya ya, kondisinya. Nah, oke. Dan sekarang di bagian sini kita cari ringnya dulu. Nah, di bagian sini tuh harusnya ada satu Lek ya. Di bagian sini harusnya ada satu. Sebentar. Oke. Nah, sebentar tak cari dulu untuk ringnya. Oke, langkah awal kita berikan dia itu ringnya di sini yang tebel ya. Nah, dan langkah keduanya kita buang yang bagian satu tadi ya, karena double ring. Nah, sekarang kita coba pasang ya, untuk memindah-mindah dari persnelengnya ya. Kita pasang dulu. Sebentar.
Oke, sudah masuk dan sekarang kita akan memasang di bagian penghantar ini ya, atau gigi selah ini ya. Nah, kita pasang dulu. Dan sekarang kita juga akan memasang dari cakarannya ini ya. Ini apa namanya ya, garbunya ini. Nah, sekarang kita cari posisinya. Nah, ini sudah banyak sekali Lemono videokan ya. Apabila tidak pada posisinya, dia itu tidak mau terpasang. Nah, jadi seperti itu. Oke, dan langkah selanjutnya, kita pasang dari botolane. Oke, kita pasang dulu karena kita mau mencari permasalahan itu. Nah, oke, nah saya dipasang dulu. Oke, belum masuk sepertinya. Oke, dan sekarang langkah selanjutnya ya, kita akan memasang gigi selah sekalian ya, yang di bagian kanan sini. Oke, dikarenakan per yang tadi kan patah. Nah, sekarang kita ganti saja. Mudah-mudahan nggak susah ya ngambil potongan ini, karena biasanya kalau sekali ngancing susah banget ya. Oke, gampang. Kadang-kadang itu susah banget deh ngambilin. Nah, sekarang kita ganti saja. Nah, oke, dan sekarang kita pasang ke crankcase kanannya dulu. Oke, karena kita ingin mencari dari permasalahan rasio, jadi kita memasang crankcase. Ini sebenarnya crankcase harusnya series ya, series dan Niota itu perbedaannya di sedikit ini saja. Tetapi seadanya dulu ya, karena crankcase Lemono packing Lemono lagi habis. Nah, sekarang kita pasang saja. Nah, kita cari dulu permasalahannya dari rasio nih. Oke, kita cari engkol dulu. Kita siapkan pedal starternya. Nah, oke, oke, dan sudah mau masuk pada posisinya. Sekarang kita balik saja. Kita akan baut ya. Kita akan kasih baut ya. Nah, kita kasih baut 4 ataupun 2 ya. Di bagian sini kita kasih baut dulu. Kita baut 4 ya, supaya rata, depan, belakang, atas, dan bawah. Dan yang tinggal satu nih. Oke, baut sudah kenceng semua, dan sekarang kita tinggal ngetes di bagian persnelengnya ya. Nah, kita pasang dulu dari bintangannya. Sekarang kita kendorke dulu dari baut 10-an ini ya. Nah, ini kita kendorin dulu. Oke. Nah, kalau sudah kendor, tinggal kita arahkan ke arah kanan.
Nanti kok ya ora kena. Nah, sekarang kita congkel saja, set. Nah, sekarang kita posisikan bintangan ini ya pada pelor yang ini, yang sering Mono sebutkan ya, pelor yang ini. Oke. Karena di situ sudah ada tempat lubangnya. Nah, alah. Lah kaya guling ta yo. Oke, sekarang kita pasang. Dan kalau sudah terpasang, kita kencengke dulu dari baut yang bawah sini, yang sini ya. Kita kencengke dulu. Oke, kemudian baut yang atas. Oke, dan sekarang kita arahkan ya, kita arahkan ke persnelengnya. Oke, dan sekarang kita cek ya. Nah, ini kan kenceng banget ya, ke depan ke belakang nggak ada goyang ya. Ke depan ke belakang nggak ada goyang, ke atas ke bawah nggak ada goyang, cuman ke keluar masuknya ada goyang. Nah, oke. Nah, ada goyang toh. No. Oke, di sini oke, dan sekarang kita cek bagian asgir. Nah, ini normal ya, asgir normal. Kemudian kita cek bagian yang ini ya. Nah, kita cek yang bagian yang ini. Oke, nah ini kalau kita tarik yang bagian yang as tengah ini, nah ini kenceng. Kemudian kalau kita dorong masuk seperti ini, maka ini oblak. Oke. Nah, sekarang langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah kita akan ngecek. Kita persneleng satu persatu ya, kita persneleng satu persatu. Biar terang, jadi ngadepnya ke sini. Oke, sekarang kita cek ya, kita netralin dulu. Oke, netral ya, netral. Dan sekarang sambil kita putar arah persneleng 1 sampai 5, itu kita perhatikan di as ini ada gerakan apa tidak. Nah, 1 ini ya, ini 1 belum ada gerakan yang dicari Mono. Kemudian 2. Nah, kemudian kan ada sangkutan itu. Kemudian kita putar di asgir aja. Nah, di bagian asgir kita putar. Oke, dia maju dulu, baru mundur itu mau, dia berarti ada sangkutan. Nah, oke, 1 maju. Oke, nah sambil kita putar searah mesin berputar ya, searah mesin berputar. Oke, netral. Kemudian 2 ya, kemudian 3, kemudian 4, dan kemudian 5. Ini normal ya, persneleng ini sudah normal kembali. Oke, nah untuk nanti untuk mencari permasalahan pada kopling, karena ini kan belum terpasang kopling toh. Nah, saat terpasang kopling itu pasti nanti akan ada masalah ya, dikarenakan ruang gerak ini terlalu banyak ya, gerakan ini terlalu banyak. Nah, solusinya bagaimana solusinya nanti kita akan memberi ring di bagian ini setelah gear ini ya, setelah gigi yang tempatnya hose kopling ini kita beri ring ya di bagian sini ya. Dan sekarang di sini kita perhatikan dari engkolnya dulu ya. Engkol kalau di sini ini biasanya bunyi rek itu biasanya kalau saat mesin nyala itu ada suara juga, suara kasar. Nah, itu biasanya gigi as selah ini dia itu ikut muter. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kita engkol saja. Kita engkol saja seperti ini. Oke, dia normal dan kita pegang. Oke. Nah, oke. Oke, dan ini persnelengnya sudah normal kembali, tidak akan ada masalah lagi. Oke,
Permasalahannya nanti karena menggunakan pir 6 atau dia itu pirnya lebih berat ya, maka kita yang harus kita perhatikan adalah di bagian jaraknya ini lah ya. Di bagian jaraknya ini. Nah, ini kan terlalu banyak. Oke, ini terlalu banyak. Nah, ini terlalu banyak. Oke. Kita tarik keluar dulu, kemudian kita tarik-tarik. Oke. Dan sekarang langkah selanjutnya kita beri ring di bagian dalamnya sini ya. Kita bongkar kembali. Nah, kita bongkar kembali. Ini kalau nggak buat teman-teman, nah sudah jadi dari tadi lah ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting teman-teman juga tahu, karena permasalahan persnel yang susah itu banyak sekali lah ya. Permasalahannya sangat banyak sekali penyebabnya. Bisa dari botolan, bisa dari cakarannya itu, bisa dari rasionya sendiri. Nah, jadi seperti itu. Sekarang kita buka saja. Yang perlu kita ingat adalah di askir normal, di selah normal, berarti sudah lolos 2 ya, sudah lolos 2. Nah, oke. Dan yang di bagian sini. Oke. Dan sekarang kita balik ya, kita akan melepas kembali dari kerangka sebelah kanan. Kita lepas dulu bintangan ini. Oke, sudah terlepas. Dan sekarang kita lepaskan dari kerangkas kanan. Oke. Nah, sudah terlepas dari kerangkas kanan. Oke. Dan di sini karena gerakan tadi yang Lek Mono bilang ya, kita memberi ring di sini ya, di bagian sini. Ini kan sudah ada ringnya. Tidak masalah ya, karena intinya dia itu ringnya berarti kurang tebal karena ruang geraknya masih kebanyakan. Oke, ini kan yang tipis toh. Nah, yang tipis kita double saja. Oke, jadi ceritanya seperti itu. Oke, di aslah sudah aman. Di bagian kopling juga kita sudah kasih ring. Oke. Dan di sini Lek Mono akan menjelaskan yaitu persneling ini susah. Persneling ini susah, sangat banyak sekali penyebabnya ya Lek. Kalau misalnya persneling itu di beberapa bagian persneling, maksudnya seperti ini. Itu hanya beberapa bagian, misal gigi 1 ataupun gigi 2 ataupun gigi 3. Itu bisa cek di bagian rasio yang berkendala tadi. Kalau misalnya berkendala di 1, 2, 3 dan yang lain aman, berarti permasalahan bisa dicek di gigi rasio 1, 2, dan 3. Oke. Tetapi kalau di bagian rasio ini aman semua, kita cek di bagian as ini. As ini ada yang bengkok atau tidak, ataupun dia itu terjadi baret. Ya, intinya dia itu geraknya si cakaran ini seret. Ya. Ini Lek, garbunya ini seret. Kemudian itu ada lagi yang botolan. Yang botolannya ini error. Oke. Botolannya ini error. Tetapi Lek Mono jarang sekali menemui ya, apabila itu rasionya set itu jarang sekali ya, di bagian botolan, garbu, as ini jarang sekali. Yang sering error ada di bagian gigi rasio. Tetapi Lek Mono nggak tahu kalau sudah pernah dilakukan pengoplosan pada si rasio itu sendiri. Bisa jadi itu yang di bagian rasio itu sendiri. Oke, jadi seperti itu. Dan sekarang yang ingin Lek Mono jelaskan kembali adalah terkadang kita itu beda ya Lek. Dalam artian seperti ini. Saat kita menggunakan pir 6 ya, saat kita menggunakan pir 6 dan juga menggunakan pir 4 ini. Nah, di waktu menggunakan pir 4 itu sangat gampang persnelingnya, koplingnya enak dan tidak ada masalah jadul-jadul dan sebagainya. Tapi saat kita menggunakan pir 6 ini banyak masalah. Yang pertama itu bisa jadul-jadul, dilepas kopling lompat-lompat gitu Lek, dan kemudian di persnelingnya itu ngenolnya susah. Nah, itu bisa jadi dikarenakan pirnya ini. Yang pertama adalah pirnya ini bisa jadi terlalu kaku apabila pir ini
bawaane. Oke, nah itu bisa diatur diganti seperti di video-video Lek Mono ya, itu bisa lebih empuk. Istilahnya dia itu bisa lebih memes seperti itu. Gerakannya ini bisa lebih lentur. Tetapi dia itu tidak bikin selip. Jadi seperti itu, Lek. Empuk tapi baliknya cepat, intinya seperti itu. Mau pakai pir apa aja bebas. Ya, kalau Lek Mono kan makanya seadanya ya. Kalau tiger ya tak pasang tiger seperti itu ya. Nah, jadi intinya seperti itu, Lek ya. Karena apa sih dia itu kok susah? Karena dia itu susah itu karena jarak ini tadi akan berubah saat tertekan berat, sehingga perpaduan gigi ini ya, perpaduan perpindahan gigi itu kan ada seperti ini Lek. Nah seperti ini. Dia itu ibarat pindah, nggak bisa langsung celek kepindah ke selahnya ini. Nah misalnya seperti ini kan ada selahannya. Ya, ini kan ada selahnya antar gigi rasio ini ya. Dia itu waktunya pindah jelek justru dia itu nyantol di bagian sini. Jadi nyantol seperti ini, nggak lewat gini, kan harusnya lewat gini Lek. Nah dia itu masih bisa terjadi nyangkut. Jadi seperti itu yang perlu diperhatikan. Oke, apabila itu permasalahan susah saat memakai pir 4 dan kemudian di aplikasi menggunakan pir 6 susah, itu bisa jadi permasalahannya seperti itu. Oke Lek, itu untuk rata-rata itu hanya permasalahan itu kebanyakan loh ya, kebanyakan itu hanya di posisi ring ya, di posisi ring yang Lek Mono contohkan tadi ya. Ini kan sampai di double 2 sehingga menyebabkan apa? Klakermu ambrol karena terlalu sempitnya ruang gerak. Nah ini kan harusnya ada spasi ruang kanan kiri ya Lek. Biarpun dia tidak ada spasi ruang kanan kiri, tetapi dia itu persisi pada gigi-giginya ini sejalur gitu loh. Saat muter itu tidak ada ya beban yang ngoyo, jadi dia itu geraknya enak, lentur, celek pindah, celek seperti itu. Nah kalau misalnya dia itu geraknya, ruang geraknya kurang banyak dan seharusnya itu menggunakan ruang gerak banyak, maka yang kalah itu justru klakernya yang seperti tadi. Oke, ingat itu tidak semua sama seperti itu Lek, tetapi kondisi yang Lek Mono videokan ini seperti itu. Oke, dikarenakan lagi ini sudah perpaduan dari crankcase Neotech. Nah jadi untuk mengaplikasi rasio itu kalau Lek Mono sendiri untuk memasang ya crankcase ini kan Lek Mono sudah menyebutkan banyak sekali bahwa rasio ini saat berpindah di crankcase lain ataupun berpindah di crankcase seri satunya Neotech seperti ini, itu dicek bagian ring. Maksudnya Lek Mono dicek itu ya seperti ini Lek. Kondisinya itu harus disamakan, tidak bisa Lek ya, dalam artian ada beberapa yang sama plug dia itu harus ringnya, misalkan saja ringnya di sini satu, itu harus satu itu ada, tetapi di sini kan dua, Lek Mono memakai dua ya, supaya untuk mengurangi gerak kanan kiri, dikarenakan nanti ini akan tertekan kopling oleh pir 6 jadi lebih berat. Untuk mengantisipasi ya Lek, untuk mengantisipasi nanti susah di persneling, makanya Lek Mono sengaja ini mengganjel ring double yang tipis. Oke, jadi seperti itu ya jawabannya yang bisa Lek Mono sampaikan. Nah apabila susah itu bisa dicek satu per satu, karena untuk rasio itu berpaduan, kita tidak bisa fokus fokus dengan ring, fokus dengan gigi masih bagus, tidak bisa Lek. Jadi harus perpaduan semua, harus klek seperti itu. Ini yang bisa Lek Mono sebutkan di bagian crankcase tengah. Jadi kita mengurangi ruang gerak ini ya. Sekarang kita tutup kembali. Oke, dan sekarang kita baut. Oke dan sudah kita baut 4 dan sekarang kita cek
Di bagian asgir sedikit gini normal ya, Lek. Nah, segini normal. Nah, segini normal. Itu gerakannya berapa mili, Lek? Itu sudah pernah Lemono videokan ya. Nah, tetapi itu tergantung kondisi ya, Mas. Tergantung kondisi. Karena ini ada beberapa itu yang gerakannya sedikit banget itu sudah enak juga ada. Jadi seperti itu. Nah, itulah yang Lemono maksudkan dengan sesuaikan kebutuhan. Jadi kondisi ya, Lek. Tergantung kondisinya. Nah, oke, sekarang di sini ada gerakan ya. Di sini ada gerakan tapi berkurang banget daripada yang tadi ya. Ini gerakannya sedikit banget. Nah, gerakannya sedikit banget. Oke, nah, gitu. Nah, setelah kita beri ring yang satu tadi. Oke, nah gerakannya sedikit banget. Dan kalau dilihat dari samping, dia itu rata ya. Dia itu rata, tidak muncul ke bagian luar sini. Yang bagian as tengah ini loh, yang bagian ini itu tidak muncul keluar. Dia itu rata. Oke, dan sekarang kita pasang dari bintangannya dulu. Oke, sudah terpasang dari bintangan dan sekarang kita cek lagi ya, kita cek lagi. Saya tak kencangkan nih. Oke. Kita puter-puter dari sininya ya. Nah, saya sebentar. 5. Oke, nah sekarang kita berdirikan kembali mesinnya. Nah, saya tak cek asgir sambil diputer ya. Nah, seperti ini. Searah mesin berputar. Oke, 1. Sudah masuk 1, kemudian netral kembali, kemudian 2 ya, kemudian 3, kemudian 4, nah kemudian 5. Nah, kalau misalnya ada sangkutan seperti ini gimana, Lek? Itu wajar ya, itu wajar ya, ini wajar, Lek. Nah, kalau ini wajar, nah seperti ini wajar, Lek. Nah, karena apa? Di bagian gigi rasio yang Lemono sebutkan di dalam tadi loh, Lek ya. Nah, Lemono contohkan sedikit. Saat asgir ini kan diputer toh, Lek, diputer terus. Kita oper persneling, dia itu waktunya gini, Lek. Waktunya dia itu celek gini, dia itu masih ada sangkutan seperti ini. Ya, ada sangkutan seperti ini. Nah, apakah itu wajar, Lek? Ini harusnya wajar, kalau segini harusnya wajar. Kenapa? Karena mesin itu nggak mungkin, Lek, berputarnya kayak putaran tangan, pasti muternya kenceng. Sekali mesin muter itu kan kenceng banget toh. Nah, jadi dia itu gesernya, muternya ini kan lebih kenceng. Ibaratnya seperti ini, lebih kenceng. Jadi dia itu masuknya langsung bisa celek. Nah, kalau yang susah tadi berarti dia itu masih numpang gini, celek. Nah, masih numpang gini, makanya dia dipersnelin keras. Apabila punya teman-teman itu susah sekali dicari, coba dicek di bagian sini ya. Seperti inilah gampangannya, ya. Kalau ada bekas gesekan parah itu bisa dikurangi ataupun digerinda secukup sedikit saja sesuai dengan bekas gesekan tadi. Itu biasanya akan lebih mudah masuknya gini, celek. Nah, harusnya kan di personal tadi celek itu kan harusnya pindah gini, celek gampangannya. Dia itu masih ada sangkutan gini, jadi nyangkut susah. Oke, harus banyak muter dulu, seret, baru dia itu mau pindah. Nah, seperti ini. Seret, muter kan muter gini, Nah, kan muter gini toh. Nah, dia itu waktunya selep masuk gini, dia itu masih nyangkut celek. Jadi seperti ini ceritanya, seperti itu. Oke, hanya itu aja yang bisa Lemono sampaikan dengan cara Lemono yang sederhana ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Oke, Lek, ini adalah GL yang kita stroke kemarin ya, kita stroke tiger kemarin. Nah, efek dan akibatnya tak suruh bawa lebaran yang terjadi. Nah ya, tangki penyok, terus kemudian kaca lampu pecah, handle patah ya, nggak tahu naiknya, pokoknya dia itu terjadi jatuh. Itu baru mesin baru jadi, padahal ya mesin baru jadi ya. Nah, dan sekarang kita lanjutkan di bagian, nah ini motor yang persnelingnya kemarin susah ya, kemarin susah. Dia itu saat jalan susah dinetralin ataupun susah tambah gigi. Nah, sekarang sudah normal kembali. Oke. Dan ini diganti per 6 ya. Lemono sudah memvideokan ya.
Lemono tidak memvideokan tetapi isi pirnya 6 ya. Ini pirnya 6, isinya kemarin itu kita kembalikan semua. Nah, sekarang gimana lek nyobain? Lah ini nyobanya gimana ya persnelengnya? Saya tak cari cara. Kecana Bu. Gue. Kecana. Kok kene. Engko pasno sikilku kene ya. Pasno sikilku kene, pasno persnelang.